Halo guys, balik lagi ke channel saya, channel Kolom Properti. Kali ini saya akan membahas alasan umum yang sering terjadi atau alasan yang paling umum terjadi kenapa KPR ditolak. Biar kalian yang nonton video ini bisa jadiin video ini pembelajaran buat kalian biar KPR yang ditolak. Oke, yang pertama itu alasan umum KPR ditolak itu biasanya itu gara-gara simple. Pertama itu gajinya kurang. Misal kalian mau nyicil rumah, cicilan bulanan itu juta, tapi gaji 5 juta. Udah pasti ditolak. Ini no brainer ya. Satu. Yang kedua itu ada riwayat kredit buruk. Kalau misalnya kalian pernah kayak punya cicilan, cicilan kendaraan, cicilan apapun itu, cicilan paylater segala macam, itu kalau kalian ada cicilan yang terlambat, entah itu 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 2 minggu misalnya, itu bakal tercatat semuanya dan bank itu bisa ngeliat itu. Apalagi sekarang bank bisa lihat BI checking ya, segala macam. Atau ada juga kasusnya orang itu nggak pernah telat bayar cicilan, tapi seperti tolak itu biasanya gara-gara misal nih kalau kalian itu punya bank itu nggak cuma satu, misalnya bank ada dua, tapi yang kalian pakai itu cuma satu. Kan bank itu kan biasanya itu kan ada BI admin. Gara-gara satu itu nggak dipakai, itu kan BI admin kan tetap harus dibayar tuh. Tapi misalnya nggak ada saldonya, itu bisa jadi dihitung sebagai tunggakan. Itu kalian waspadain tuh. Soalnya itu bisa jadi alasan juga KPR itu bisa ditolak. Terus kemudian alasan yang ketiga itu rasio utang tinggi. Soalnya bank itu bakal lihat rasio utangnya apabila kalian itu ngajuin KPR. Kalau misalnya kalian misalnya gaji 10 juta ngajuin KPR yang per bulan itu misalnya 8 juta, itu kan rasio utangnya jauh banget tuh, 80% dari penghasilan. Itu kemungkinan besar akan ditolak. Jadi sebenarnya kalau kalian mau aman itu rasio utangnya di 30% ya. Untuk di 30% itu mungkin bakal aman dari penolakan KPR dari bank. Kemudian ini alasan keempat biasanya sepele sebenarnya, dokumen kurang. Karena kan kalau KPR itu kan dokumen yang perlu disiapkan, kemudian yang perlu kalian kasih setor ke bank itu kan ada banyak ya. Kadang ada yang kelewat. Nah, di sini biasanya itu bank bakal nolak pengajuan KPR kalian. Makanya kalian harus teliti itu tentang dokumen-dokumen yang kalian kasih ke bank. Jangan sampai gara-gara masalah sepele ini, kalian itu ditolak pengajuan KPR-nya. Kemudian alasan kelima itu pekerjaan kalian itu kurang meyakinkan. Misal kalian punya usaha nih, punya usaha warung. Kalian bilang kalau penghasilan per bulan itu rata-rata misalnya 10 juta. Tapi ketika dicek oleh pihak bank, warung kalian itu nggak meyakinkan. Itu bisa jadi alasan bank itu nolak pengajuan KPR kalian. Atau misalnya pekerjaan kalian itu masih pekerjaan yang baru lah ibaratnya, kayak nggak lazim gitu pekerjaan yang dilakuin sama kalian, itu bank bakal jadiin perhitungan tuh apakah bank bakal ngasih apa enggak tentang kredit KPR-nya itu ke kalian. Kemudian alasan selanjutnya itu turun plafon. Maksud dari turun plafon ini apa? Misal kalian mau beli rumah harga 1 miliar, terus misal kalian DP 10%, 20% misalnya, 200 juta, kalian DP 200 juta. Jadi kan harusnya itu kan plafon itu kan 800 juta. Tapi ketika bank melakukan appraisal ke rumah kalian, ke rumah yang mau kalian beli menggunakan KPR ini, misal dia harganya itu nggak berani naruh harga 800 juta. Misal naruh bank itu cuma berani ngasih 600 juta sesuai dengan value rumahnya yang dinilai dari bank. Kalau misal nilainya itu terlalu jauh daripada taksiran dari bank akan rumahnya dibandingkan dengan apa yang kalian ajukan ke bank, ini bisa jadi alasan juga buat penolakan dari pihak banknya pada kalian sebagai nasabah yang mau mengajukan KPR ke banknya. Kemudian alasan yang terakhir nih yang bisa kalian jadiin pembelajaran ya, susah dihubungin. Nah, biasanya kan kalau kalian itu kan bank menghubungin kalian, telepon kalian itu kan biasa di jam kerja. Kalau misal kalian nggak angkat telepon dari bank buat konfirmasi segala macam. Soalnya bank biasanya suka kayak gitu ya, konfirmasi segala macam.
konfirmasi kepada kalian kalau misal kalian benar kerja di suatu tempat tersebut. Terus telepon yang lainnya. Kalau misalnya misalnya kalian susah untuk dihubungin, itu bisa jadi alasan juga buat Bang buat menolak pengajuan KPR kalian. Jadi kalau bisa kalau walaupun kalian sibuk kerja itu jangan sampai mengabaikan call dari bank. Kalau bisa kalau misalnya udah terlanjur kan diabaikan ya telepon balik aja asal di jam kerja hari kerja bank tersebut. Mungkin itu aja video dari saya, singkat aja. Kalau misalnya kalian suka video ini atau video ini bisa dijadiin pembelajaran buat kalian, kalian bisa klik tombol subscribe. Saya Falam Property, terima kasih.